Ini bagian ayat 113 untuk menyebutkan orang-orang yang sadar pilih iman dumateng Allah Subhanahu wa taala itu tidak bergantung seberapa banyak orang yang mengikutinya, tapi berdasarkan keyakinan dan kemantapan yang ada di dalam hati. Dalam salah satu kaidah disebutkan al-yaqinu la yazalu bisyad. Kalau sudah yakin, kalau sudah mantep, itu jangan dicampuri dengan keraguan-raguan barang sedikit pun. Al-yaqinu la yazalu bisyad. Tidak bisa gugur karena keraguan. Ngadep, mantep kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Shadaqallahu al-'azim. Asanipun para sepuh yang hormati Bapak Ibu jamaah pengajian Jumat pagi PDAI yang terjadi rahmat Allah. Memberikan sepindah tansah sarang-sarang kita syukuri awit saking nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Antos menuju dalil yang punika dipun paringi kawontenan ingkang sayup-sayup ini mendung tapi boten jawah ingkang tindak saking wetan mbok menawi mau sareng wonten kabutipun. Tapi setiap perjalanan itu apapun lika-likunya insyaallah selama tujuannya selamat, tujuannya diberikan hasil yang terbaik, maka insya Allah semoga Allah ridho dumateng kula panjenengan sami, terlebih di hari Jumat 11 Sya'ban 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2026 pagi hari ini. Semoga Allah ridho dumateng kula panjenengan sami sejak dari tempat masing-masing kemudian datang mapan menika insyaallah amin. Nomor kali salawat dan salam monggo sareng-sareng kula panjenengan sami atur limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabatipun lan mugi-mugi dumateng kula panjenengan sami selaku umatipun saged ndereki apa ingkang dados tuladhanipun Kanjeng Nabi, utamanya di bulan Sya'ban menika. Apa teladannya Nabi? Salah satunya di bulan Sya'ban ini, ibu bapak yang dirahmati Allah, nun injih Nabi Muhammad SAW itu di bulan Sya'ban merasa perlu menyadarkan diri. Perlu napa Bapak Ibu? Menyadarkan diri. Sebab boten sekedhik niku berarti kathah banyak orang yang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, tapi dalam mengerjakannya itu tidak sadar. Biasanya akan ditutup dengan kalimat sik, aku mau iki ngompo to. Pernah mengalami? Padahal pun dangu nih. Iya. Untuk itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung masih di tanggal 11, dalam hadis riwayat An-Nasa'i menggambarkan bagaimana Nabi itu membangun kesadaran dengan satu sadar pilih bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan.
Meskipun nanti di dalam riwayat yang lain ada 6 bulan yang lalu mestinya sebelum bulan Ramadan, tapi 6 bulan yang lalu ini kok kesuwen kan? Selak lali, tunggul mulai butuh, nonton mantu, nonton lahiran, nonton tetaan. Tapi di bulan Sya'ban ini Nabi mengingatkan banyak orang melupakan, sebab hadir setelah bulan Rajab. Bulan Rajab kalau panjenengan sami sampun sami pirsa salah satu di antara bulan haram. Napa malih berpindah dari satu pengajian Isra Mi'raj ke pengajian Isra Mi'raj yang lain. Bahkan sampai bulan Sya'ban ini sing pengajian Isra Mi'raj di wonten tidak apa-apa. Tapi judulnya masih apa? Niku mirip kados Syawalan. Nah, pun bulan Dzulqa'dah tapi tasih apa? Tidak apa-apa. Karena niatnya kan majelis ilmu. Nah, tapi karena di bulan Sya'ban ini datang setelah bulan haram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya tenaganya sudah habis. Karenanya diingatkan supaya kalau panjenengan sami membangun kesadaran yang pertama, yang kedua itu persiapan. Persiapan salah satunya bagi Bapak Ibu yang di tahun ini kalau berbicara istitaah haji berarti oleh pihak yang berwenang, saya dokter, saya herbalis atau siapapun yang diberikan kewenangan untuk menjawab pertanyaan janjani kalau panjenengan sami ini masih sehat betul nek poso gitu. Sebab ada sebagian orang mungkin karena kondisi fisiknya mau dipaksakan kayak apapun, mau dikasih dalil apapun, terutama sumu tasihu, tapi karena keadaan fisiknya tidak memungkinkan puasa gimana saja. Maka boleh jadi tahun lalu sehat, tahun ini belum tentu sehat. Mungkin 10 hari pertama bulan Ramadan sehat. Nah, ini terutama kalau dulu pas ibu-ibu pasti aktif ya. Nek sani kita masih aktif tomo sabun off. 10 hari pertama sakit siang, sebagian yang lain mungkin tidak. Nah, ini kedisayaan kehidupan. Kadang datang, kadang pergi. Nah, kalau dalam keadaan sehat, bila monggo dipersiapkan sebaik-baiknya supaya nanti saat puasa itu tidak mengulang lagu yang sama. Mengulang apa? Lagu yang sama. Titik krusial bulan suci Ramadan. Rumusnya adalah 7-7. Napa Bu? 7 hari pertama bulan Ramadan dan 7 hari bulan Syawal. 7 hari pertama bulan Ramadan, 7 hari pertama bulan Syawal. Itu titik krusialnya. Sebab kalau orang tidak mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, 7 hari pertama ini titik krusial untuk membuktikan bahwa meskipun oleh dokter diberikan keterangan sehat, Bapak Ibu monggo siap. Tapi fisiknya tidak disiapkan lewat latihan puasa di bulan Sya'ban, itu biasanya pun kaget. Maka di 1 pekan pertama bulan Ramadan banyak yang bahasa Jawanya niku ceklik. Qadarullah 1 pekan pertama bulan puasa berat betul menjalani puasanya, pekan kedua sudah mulai nyaman. Pekan ketiga tambah nyaman. Pekan keempat niku pun enteng mawon poso. Bahasan pekan keempat pun enteng poso, betul. Bubar niku. Yang sebelumnya ditutup rapat, kemudian pas foto masuk tak terkendali. Nah, ini juga sama. 7 hari pertama bulan Syawal itu krusial. Bila di beberapa tempat sekarang sudah model dibiasakan, memang kebiasaan itu kesepakatan berjamaah. Sak sampunipun tanggal setunggal terus lajeng siam napa? Syawal.
kajeng ini mau mboten kaget. Karena kalau sudah kadung nyaman itu terus berhenti, itu biasanya wonten sing apa ada yang hilang. Dan kalau yang hilang itu adalah amal solih, sungguh rugi betul. Saya hanya mengingatkan diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada 19 hari ke depan, mungkin kalau panjenengan kami bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya tidak jatuh atau mengulang lagu yang sama dari Ramadan 1 ke Ramadan yang selanjutnya. Amin. Salah singipun monggo kita buka Quran surah Ali Imran ayatipun 113 sih oke. Laisu sawa. Sampun pinanggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a, laisu sawa'a, min ahlil kitabi ummatun qa'imah, min ahlil kitabi ummatun qa'imah, ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail, ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail, ana al-laili wa hum yasjudun, ana al-laili wa hum yasjudun, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'murun, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wa yusari'una fil khairat, wa yusari'una fil khairat, wa ulaika minas salihin, wa ulaika minas salihin, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru, wallahu alimun bil muttaqin, wallahu alimun bil muttaqin.
Sadaqallahul azim. Tawasmanipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan nyebat asma dalem Allah ingkang maha mirah tur welas asih. Laisu ora ana iya ahli kitab sawaan iku padha min ahlil kitabi iku setengah saking ahli kitab ummatun utawi umat qaimatun kang tetep iman yatluna maca iya umat ayatillahi ing pira-pira ayati Allah ana al-laili ing dalem tengah-tengahe wengi wahum hali utawi umat yasjuduna iku padha sujud yukminuna iman iya umat billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhirat wa ya'muruna lan perintah iya umat bil ma'rufi kelawan ngamal bagus wa yanhauna lan padha nyegah iya umat anil mungkari saking ngamal mungkar yusari'una lan padha agi-agi iya umat fil khairati ing dalem pira-pira kebagusan wa ulaika utawi mengkono umat minas solihina iku golongane wong-wong kang padha soleh kabeh. Wa ma yaf'alu utawi barang kang lamun padha nglakoni iya umat min khairin ana ing kebagusan falayyukfaru mongko ora den sirnakake iya umat ing ganjarane kebagusan. Wallahu utawi Allah Ta'ala alimun iku mangertosi bil muttaqina kelawan wong-wong kang padha takwa. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tigang ayat ingkang sampun kita waos wonten ing ngajeng nerangaken bilih
ahlul kitab menika sedaya menika boten sami, laisu sawaan. Itu juga mengajak dumateng kula panjenengan sami sebetulnya untuk menjadi individu ingkang saged menilai sesuatu, kalau bahasa Jawanya itu boten kebyah uyah. Boten apa? Asing kabeh. Waton putih cilik kados krikil terus dikira apa? Dikira gula misalnya. Terus dipendet suka teh. Jebul asin. Nah, bentuknya mirip antawisipun gendis sekali apa? Sarem dengan garam. Kalau dalam bahasa yang lebih agak ilmiah itu sering dikenal dengan stereotype. Stereotype itu misalkan kalau melihat orang misalnya berkulit hitam, gitu, atau rambutnya keriting, langsung apa? Keweden, takut ya. Kalau melihat orang klimis, jas-jasan, tumpahannya mobil, terus dianggap mesti mau apik. Ini ayatnya sebetulnya membicarakan tentang perlakuan kepada ahli kitab, tapi untuk dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak sadar gini, mau sudah melakukan tapi tidak boleh jadi kalau panjenengan sami pernah melakukan atau masih saja melakukan itu namanya stereotyping. Stereotyping itu yang menurut kalau panjenengan sami itu buruk, terus dianggap semuanya buruk. Terus yang menurut kalau panjenengan sami baik, terus semuanya dianggap baik, seolah-olah tanpa ada celahnya. Laisu sawa sedaya menika terutama wonten ing ayat menika ngendikaken babagan ahli kitab itu tidak diberi label yang sama atau tidak dapat divonis yang sama. Sama-sama mengakibatkan kematian. Alhamdulillah ini sudah dibawa ke Komisi 3 dan akhirnya bebas. Sama-sama mengakibatkan kematian. Tapi yang satu kematian itu direncanakan, sama yang satu sebab karena mempertahankan diri, itu juga hukumannya tidak sama. Perlakuannya mestinya juga harus berbeda. Boten kok ujuk-ujuk lajeng diberikan keterangan mengakibatkan kematian seseorang. Ini bukan pekerjaan yang mudah tentu. Tapi mugi-mugi kalau panjenengan sami sekedhik atur kami di kesempatan awal ini melihat persoalan itu agak tarik mundur sejenak supaya menyikapinya itu dengan proporsional. Min menika menunjukkan sebagian ba'din saking ahli kita menika Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah wonten ingkang kawastanan ummatun qaimatun. Ummah menika berarti diciptakan sekelompok untuk menunjukkan lebih kecil dari komunitas. Qaimah itu yang teguh pendirian. Tentu karena ini sedang membahas Ali Imran babakan tiang-tiang ingkang beriman lan tiang-tiang ingkang menyelewengkan keimananipun dumateng Allah Subhanahu wa taala.
wonten ing ayat-ayat sak inggilipun misal dipun aturaken catatannya tiang-tiang Nasrani itu menyelewengkan Nabi Isa alaihissalam, catatannya tiang-tiang Yahudi menyelewengkan ajaranipun Nabi Musa alaihissalam. Itu ternyata ada yang disebut sebagai ummatun qaimah, sekelompok manusia yang teguh terhadap ajaranipun Nabi Isa alaihissalam menapa diri Nabi Musa alaihissalam. Ingkang piyambakipun menika yatluna ayatillah, maos ayat-ayatipun Gusti Allah. Ini juga sebetulnya sindiran datang kula panjenengan sami yang sudah mengaku beriman dan Islam, tapi tidak sampai kemudian ana al-laili. Ini berat nih. Terus hari-harinya atau setidak-tidaknya minimal dalam satu harinya itu maos Al-Quran. Bahkan kalau ana al-laili kan sebetulnya sepanjang malam. Sepanjang apa? Malam. Wahum yasjudun, lan tiang-tiang menika wau sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzulnya ini berkenaan dengan salah satu pemuka agama Yahudi waktu itu di kota Madinah, Bani Qunaiqa. Bani napa? Qunaiqa. Ingkang sesilih asma Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah tokoh teng Madinah waktu itu yang seluruh umat Yahudi tunduk kepada beliau sebelum yang bersangkutan itu maos kalimat syahadat sebagai bentuk persaksian atas bacaan kitab Tauratnya selama ini. So itu bijak. Ini mirip kayak pendeta Bukhara ya. Akan ada nabi penutup yang tanda-tandanya, ciri-cirinya orang-orang Yahudi itu lebih hafal daripada orang-orang Mekah sendiri pada waktu itu. Mulai dari bentuk fisiknya, bentuk wajahnya, tanda-tanda alamnya itu dibaca terus. Jadi kalau sudah sering dibaca niku nek cara jawanipun klothok atau di luar kepala. Di luar kepala itu maknanya bisa ganda gitu. Di luar kepala itu mungkin kalau yang ingkang mungkin hafid Qur'annya niku lemungal Qur'an mlaku gitu. Terus tembuti-buti ditakani Qur'an surah napa? Ayat pinten? Nah, itu bisa keluar. Itu di luar kepala. Atau di luar kepala sing setunggali. Mboten sah kula jelaske pun drong. Abdullah bin Salam menika Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, ketika Nabi datang hijrah saking Mekah menuju datang Madinah. Waktu itu karena betul-betul menyaksikan saking lotoknya membaca Taurat kalau begini Nabi tenan nih. Tapi karena memang riwayat masa lalu Bani Israel itu kalau setiap ada Nabi Yunus dipun pejahi, maka Abdullah bin Salam ini mendatangi Nabi untuk menyaksikan beriman dalam keadaan diam-diam. Karena diam-diam disitulah terjadi baiat atau persaksian bilih Abdullah bin Salam rasul agami apa? Rasul agami Islam. Sawijining model ya mau nggak mau lama-kelamaan semua yang tertutup rapat itu kan akan diketahui publik juga. Nabi Muhammad SAW mboten kirang strategi, karena biasanya salah satu cara
untuk mengajak masyarakat beriman itu masukkan dulu pemimpinnya. Mirip Rin para mubalik di masa itu ada rajanya, ada ketua sukunya. Ketika sudah masuk Islam, bawahannya pasti akan apa? Mengikuti. Tapi ternyata lain di sumur, lain di ladang. Tampaknya orang-orang Yahudi ini tidak mengikuti pakem umum itu. Meskipun pemimpinnya itu masuk Islam, tidak berlaku sama dengan anggota masyarakatnya. Maka waktu itu pertanyaan Nabi sederhana, Bapak Ibu Stoyo, mungkin kalau pakai bahasa kita, panjenengan pertados pilih Abdullah bin Salam menika tiyang ingkang sae, tapi niki senes badhe pamitan mangkat ya. Jenengan ngertos Abdullah bin Salam menika tiyang ingkang jujur. Pokok semua itu unggulkan. Bagus, pemimpin yang jujur, tidak berkhianat, komplit. Selang beberapa waktu, semua sepakat, setuju. Nabi baru menyampaikan baiatnya atau syahadatnya Abdullah bin Salam. Saat ini ingatan Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Abdullah bin Salam itu menghadap saya dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka yang terjadi suasananya berbeda. Yang sebelumnya ramah, yang sebelumnya senum, penuh kepercayaan kepada Abdullah bin Salam, dalam waktu sekejap berganti menjadi cercaan, hinaan lan teman-temannya. Inilah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebenaran itu tidak diukur seberapa banyak orang yang setuju atau ikut terhadap perkara itu, tapi memang sudah benar sejak dari asalnya. Membayangkan kalau Abdullah bin Salam waktu itu setelah dihina, setelah dimaki, mungkin kalau bahasa yang ngetren sekarang itu dipersekusi gitu, itu lantas berbalik, maka tentu tidak akan mendapatkan makomat. Sebenarnya tidak hanya beliau yang disebutkan dalam riwayat hadis itu, ada beberapa ahli kitab yang lain dari Bani Quraisy yang kemudian Allah sematkan laisu sawaan. Ada di antara orang-orang ahli kitab itu yang disebut ummatun qaimah. Ini mirip-mirip dengan ada sebagian keturunan di Jazirah Arab waktu itu yang teguh di jalan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya adalah ummatan hanifah, yang lurus, yang istiqomah terhadap ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bagian ayat 113 untuk menyebutkan orang-orang yang sadar pilih iman dumateng Allah Subhanahu wa taala itu tidak bergantung seberapa banyak orang yang mengikutinya, tapi berdasarkan keyakinan dan kemantapan yang ada di dalam hati. Dalam salah satu kaidah disebutkan al-yaqinu la yazalu bisyad. Kalau sudah yakin, kalau sudah mantep, itu jangan dicampuri dengan keraguan-raguan barang sedikit pun. Al-yaqinu la yazalu bisyad. Tidak bisa gugur karena keraguan. Ngadep, mantep kan gitu kalau bahasa kaum biasa dia. La ilaha illallah. Keterangan ayat salajengipun pun tidak hanya ummatun qaimatun, tapi tampaknya juga dalam hal muamalah keseharian maupun keyakinan yang bersangkutan itu satu yu'minuna billah. Saking sebagian golongan ahli kitab tadi pertatos dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Nomor kalih wal yaumil akhir. Ugi pertatos pilih bumi dan segala isinya ini ada batas waktunya atau akan berakhir. Masyhur dikenal dengan hari kiamat. Itu dua di antara, nanti kalau mau hadis, man amana billahi wal yaumil akhir, itu untuk menunjukkan keterkaitan orang hidup di dunia itu, pesannya pasti dahsyat di belakangnya. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu atau falyukrim jarahu. Misalkan soal tetangga, pesannya sederhana sebetulnya, Bapak Ibu yang dihormati Allah. Kalau hidup kula panjenengan sami dalam hubungan sosial, terutama berdampingan rumah itu baik, maka insya Allah sejak dari dunianya itu juga bisa menjadi apa? Surganya. Nah, beripun kalau ada kebutuhan saling menolong, meskipun beda pilihan, meskipun beda besok mulai puasanya misalkan ya, tidak apa-apa. Yuk wis tangi, kowe le poso dari arep dina iki. Matur nuwun misal. Rasa meri yo aku sing mandang dina iki, nggih. Tapi kalau membayangkan dalam kehidupan bertetangga, kono kowe rung poso. Rasa mingin-mingini mangan sing adoh. Nah, ini repot. Dan kalau kehidupan bertetangga nyaman itu, ya apapun yang menjadi kebutuhannya insya Allah pasti baik ada. Tapi kalau bertetangga itu sudah nggak baik, biasanya mau pulang ke rumah nih kok aras-arasan. Balang kurang ke rumah dalam sekejap itu rasanya kayak 1000 tahun mungkin, karena tidak betah apa tinggal di rumah. Ujung-ujungnya nanti pindah rumah. Pindah rumah juga bukan solusi. Ketemu tetangga baru, iya, belajar lagi. Masya Allah. Jadi sederhana, fal yukrim jarohu, ternyata pesan yang luar biasa kematan Bapak. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini juga sama. Ali Imran 104 gitu. Kuntum khairu ummah. Itu 110, 104-nya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Sami berarti. Mereka itu juga kalau terhadap perkara yang ma'ruf itu saling memprovokasi, juga mencegah dari perkara yang mungkar karena ingin menghendaki kebaikan yang sama. Wa yusari'una fil khairat. Dan kalau sudah itu urusan kebaikan, segera. Urusan kebaikan apa? Segera. Tahun ini kayaknya yang viral adalah tukang jual, bukan es gabus, tukang jual kelapa. Iya, nggih. Viral ini juga. Pokoknya saya matur yang viral-viral aja. Nah, untuk sing dereng ngertos mangke searching Pak Google. Tukang jual es kelapa. Ini kalau ukuran kula panjenengan sami nggih mendaftarkan 25 keluarganya tindak haji. Iku mangke nggih wonten sing komentar, alah-alah daftar sok mangkate kapan? Padahal sekarang tahunnya sudah diperkecil. Sebab haji itu bukan soal berangkatnya, tapi soal niat, dan niat itu diwujudkan dengan apa? Daftar. Berangkat itu pun kersane Gusti Allah. Ada lewat tangan pemerintahnya, ada lewat tangan petugasnya, ada lewat yang itu setiap tahun berubah-ubah. Nggak bisa untuk dikujengan. Kok saiki beda, wah? Sebab yaitu takdir Allah itu kadang datang, kadang pergi. Tapi kalau udah urusan kebaikan segera tunaikan. Wa ulaika minas shalihin, lan tiang-tiang mereka kaleres kalebetaken tiang-tiang ingkang shalih.
Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfar. Ini keteranganipun ngeten. Ini mirip kados tiyang ingkang mualaf. Sebelumnya berbuat dosa apa saja, berbuat jahat apa saja, ketika dia bersaksi dumateng Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosanya apa? Dihapuskan. Sami. Meskipun sebelumnya yang bersangkutan adalah ketengkotnya atau mungkin zendingnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, bahkan memerangi Islam bukan main, gitu ya. Tapi kalau yang bersangkutan bertaubat dan mengaku beriman kepada Allah, fala yukfaru. Itu tidak menutup bagi yang bersangkutan itu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tahu sampai di titik mana. Ini mirip dengan hadis tentang hijrah yang masyhur tentang Musawu telah membunuh 99 orang. Tanglet kali ahli ibadah. Mas, aku ini jane nek tobat kali Gusti Allah nampa ora. Gandeng menika tiyang ahli ibadah, jawabanipun hitam putih. Jawabanipun apa? Nggih wangune mboten wis 99 kok jam. Gusti Allah kok ngagem apa? Wangune. Sehingga waktu itu jangkep 100. Bahasan 100, tapi orang ini nggak habis pikir dan terus merasa gelisah. Saya sudah membunuh 100 orang. Aku kudu takon rusuk koneh. Bagian yang terakhir tanglet kali sudah. Tanglet kali ahlul ilm. Maka ayat Qur'annya kan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu ilmunya. Maka datang dijawab sedaya menika kundur datang ikhtiarnya masing-masing. Selagi masih hidup maka ampunan Allah seluas samudra, langit dan isinya. Maka saat itu ada harapan. Terus ditunjukkan tindak tempundi di tempat yang bisa menjadikan wahana tiang ingkang sudah membunuh 100 orang tadi itu diterima tobatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah meninggal dunia. Lajeng yang masyhur kan tiang menika pantese dilebeti neraka kalih napa mlebet swarga. Malaikat sami do udur. Iki wangune ning neraka, ora ning surga. Disampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihitung itu ikhtiarnya lebih dekat ke tempat hijrahnya atau lebih dekat ke tempat apa? Ke tempat masa lalunya. Ternyata setelah dimeteri, cerak kali apa? Tempat hijrahnya. Masuk surga. Nah ini babakan wallahu alimun bil muttaqin. Menurut bacaan kami dalam keterangan riwayat maupun tafsir itu berat betul tantangannya, sebab orang yang beriman boleh jadi di akhir kesempatan bisa berpindah keyakinan. Orang yang sebelumnya mungkin berlainan iman justru bisa kembali dalam iman yang penuh dengan kenyamanan. Untuk itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula panjenengan sami saged mendhet hikmah saking keteranganipun Allah Subhanahu wa taala babagan ngendikaken ahli kitab, sebab ujungnya kula panjenengan sami akan dimintai pertanggungjawaban atas kesempatan yang sudah Allah berikan. Mugi-mugi kula panjenengan sami bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, bisa tetap iman dan takwanya, bisa istiqomah ibadahnya, sukses sempurna Ramadannya insyaallah. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.